memang kalau cukup membesar, maka ada beberapa hal kesulitan di mana tadi salah satunya adalah leher atau punggungnya sakit ya. Kemudian juga kesulitan dalam memakai baju ya atau kegiatan sehari-hari, misalnya bekerja yang membutuhkan pergerakan tangan sehingga terganggu dengan ukuran yang membesar ya. Atau juga kadang-kadang dari sosial juga ya, mungkin jengah atau malu ya dengan ukuran tersebut sehingga memerlukan untuk pengecilan ukuran. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini seperti permintaan dari sahabat Indrayana, kita akan bahas topik tentang reduksi mamai atau reduksi payudara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat terpercaya, yaitu dokter spesialis bedah plastik, yaitu Dr. Kory. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, halo sahabat Indrayana semua. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, terima kasih. Di balik kesibukan dokter yang saat ini, kita juga akan beredukasi sesuai topik kita, yaitu reduksi mamai atau reduksi payudara. Dok, kalau kita mau kasih tahu informasi bahwa beberapa sahabat Indrayana mau tahu atau mau teredukasi tentang reduksi mamai ini, dan beberapa media juga menyatakan bahwa jumlah yang melakukan reduksi mamai juga cukup meningkat dari tahun ke tahun. Kalau dokter sendiri, reduksi mamai ini apa sih sebenarnya dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita menjelaskan dulu arti reduksi ya. Reduksi itu adalah mengurangi baik bentuk maupun volume ataupun beberapa bagian dari payudara tersebut, seperti puting atau nipple, kemudian seperti areola. Seperti kita tahu bahwa payudara juga terbagi dari beberapa komponen seperti kulit, lemak, dan otot. Berarti dan kelenjar juga. Ya. Nah, reduksi mamai ini sebenarnya dokter diperuntukkan atau untuk siapa saja dokter? Boleh di-share nggak dokter? Baik. Untuk reduksi payudara ini itu memang mempunyai indikasi apabila penderita atau pasien itu mengeluh adanya kesulitan ya, kesulitan dalam aktivitas fisik. Contohnya misalnya, mohon maaf kalau payudaranya terlalu berat. Ya, itu juga bisa mempengaruhi leher, punggung, bisa berbagai macam bentuk seperti skoliosis, ya, bisa terbentuk karena efek dari beratnya payudara tersebut. Itu juga mempunyai indikasi untuk dilakukan reduksi mama atau reduksi payudara. Dan bukan cuma hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga membutuhkan ya. Karena seperti yang kita tahu, gaya hidup kita dari makanan yang fast food, junk food itu kan memang sangat tinggi kalori dan juga mempunyai beberapa penelitian berdasarkan pemberian hormonal pada binatang ternak atau hewan ternak yang kita konsumsi, itu juga mempengaruhi kondisi hormonal di tubuh kita. Maka kalau laki-laki bisa timbul namanya ginekomastia. Ginekomastia itu adalah pembesaran kelenjar karena dipengaruhi oleh hormon-hormonal yang kita konsumsi atau yang kita suntikkan ya. Misalnya ada yang butuh hormonal replacement terapi, itu juga bisa mempengaruhi dari kelenjar payudara tersebut. Oke dokter, menarik nih dokter. Berarti memang dari dokter penjelasan tadi saya tangkap bahwa memang reduksi mamai ini atau reduksi payudara ini adalah pengecilan volume. Nah, biasanya hal-hal yang menyebabkan dok nih orang baik laki-laki yang dia pembesaran payudara maupun perempuan yang memang memiliki payudara yang terlalu besar, ini biasanya karena apa dokter? Kalau secara garis umum? Baik. Jadi nggak cuma hanya volume ya, tapi juga bentuk. Kita bicara bentuk gitu ya. Nah, kalau disebabkan faktornya ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah genetik ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mempunyai genetik memang dari awalnya sudah membesar ya. Itu mungkin bisa dianggap sebagai karunia ataupun sebagai kesulitan ya. Itu bisa tinggal tergantung pasien menilai gitu. Tapi memang kalau cukup membesar, maka ada beberapa hal kesulitan di mana tadi salah satunya adalah leher atau punggungnya sakit ya. Kemudian juga
kesulitan dalam memakai baju ya atau kegiatan sehari-hari, misal bekerja yang membutuhkan pergerakan tangan sehingga terganggu dengan ukuran yang membesar ya. Atau juga kadang-kadang dari sosial juga ya, mungkin jengah atau malu ya dengan ukuran tersebut sehingga memerlukan untuk pengecilan ukuran gitu ya. Resiko kedua adalah dari asupan tadi, salah satunya hormonal ya, hormonal, kemudian juga kalori tinggi sehingga kolesterol meningkat hingga lemaknya pun membesar gitu ya. Dan hormonal itu mempengaruhi ke kelenjar payudaranya gitu ya. Kemudian dari segi umur ya. Jadi seperti yang kita tahu, apabila wanita mencapai usia di atas 45-50 tahun itu biasanya payudaranya akan menurun atau kita sebut sagging ya, sagging. Apalagi kalau tidak biasa memakai BH atau penopang payudara, maka dengan adanya gaya gravitasi dan berat volume payudara tersebut, maka akan semakin risiko tinggi untuk terjadinya sagging. Sehingga itu kita sebut namanya ptosis payudara. Sangat menarik dokter. Nah, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan sahabat Indrayana jika ingin melakukan reduksi mama ya dokter? Ya, tentunya pertama kali kita harus konsultasikan dulu ya. Konsultasikan dulu ke dokter yang berkompeten untuk melakukan operasi. Kemudian nanti akan diperiksa secara fisik apa aja kelainan yang didapatkan. Kadang-kadang memang kelenjar payudara itu nggak cuma 2. Karena ada variasinya, bisa 3, bisa 4. Nah, di mana yang sisanya itu bisa terdapat di ketiak. Nah, itu namanya mama abrans atau ada tambahan dari kelenjar payudara. Itu juga kadang-kadang membesar karena faktor hormonal juga. Apabila mendekati menstruasi itu kadang-kadang bisa membesar juga. Itu yang kita mesti perhatikan. Kemudian kita harus lihat kondisi fisiknya, kemudian kondisi yang lain organ-organ itu dengan kita lakukan pemeriksaan penunjang, ya pemeriksaan darah lengkap, ya fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian juga ronsen dada ya. Ronsen dada itu untuk memperhatikan fungsi paru bukan payudaranya ya. Nah kemudian kita harus amati adanya tanda-tanda keganasan pada payudara. Ya salah satunya mungkin ada kemerahan yang lama ya, kemerahan yang lama, bengkak yang lama, kemudian keluar cairan dari puting kalau tidak laktasi ya, kalau tidak sedang menyusui gitu. Itu suka keluar, kadang-kadang suka cairannya dari bening sampai ke kuning kehijauan atau darah bisa jadi ya. Terus kemudian juga ada perubahan bentuk dari kulit payudara seperti kayak kulit jeruk ya, pori-porinya membesar, kemerahan. Nah itu juga hati-hati tanda-tanda keganasan, apalagi kalau teraba benjolan. Nah, makanya kita harus rutin melakukan pemeriksaan sadari itu atau memeriksa payudara sendiri termasuk ketiak, jangan lupa gitu ya, karena itu bisa mempengaruhi nanti proses tindakannya. Berarti memang ada proses yang dilalui untuk melakukan reduksi mama ini dokter. Betul. Nah mungkin berapa lama dokter seseorang yang dioperasi, mungkin berapa lama tindakannya dan pengobatannya sehingga bisa berfungsi dan juga melakukan aktivitas senormal mungkin, bagaimana dokter? Baik, kalau untuk pasca operasi tentunya kita harus membina pasien ya, pasien. Jadi pasien harus datang kontrol teratur ya. Kemudian juga setelah operasi kita akan memasangkan korset ya, memasangkan korset payudara itu untuk pertama supaya tidak nyeri, kemudian tidak keluar darah atau hematom ya, dan juga membentuk payudara seperti yang kita inginkan gitu ya. Kemudian itu akan, kalau saya rekomendasi sekitar 2-3 minggu dipasang terus ya, dipakai terus. Kemudian nanti ada buka jahitan ya, ada buka jahitan, ada yang perlu ada yang enggak ya, kita lihat gitu ya. Nanti kalau yang perlu kita buka jahitan sekitar 2 minggu, nanti akan ada masas ya, ada masas pasca operasi, kemudian ada obat-obatan untuk menghilangkan atau mengurangi bentuk luka, mengurangi scar gitu ya. Dan kalau downtime atau masa recovery sekitar 2 minggu. 2 minggu. Jadi selama itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menggerakkan tangan atau dada seperti mengangkat barang belanjaan, menggendong anak atau membawa koper, membawa belanjaan itu jangan dulu. Nanti kalau mau olahraga ringan, jalan, senam itu sekitar setelah 3 minggu, 1 bulan.
Nanti kalau mau olahraga berat seperti angkat beban, senam, fitness atau apa, itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oke, dokter. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih dokter tentang reduksi mama ini, apakah fungsinya bisa seperti sedia kala sebelum dioperasi atau seperti apa dokter? Nah, tentunya kan kita harus mengevaluasi ya, menganalisa juga kebutuhan dari pasien. Apabila memang diperlukan fungsi untuk laktasi atau menyapih ya, tentunya kita tidak mengurangi, kita cuma mengurangi sebagian besar atau yang memang diperlukan saja, sehingga kita bisa mempertahankan fungsi menyapih atau laktasi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya ada mungkin sudah tidak mau mempunyai anak lagi ya, usia-usia lanjut, itu kita bisa considerkan atau kita bisa diskusikan dengan pasien tindakan apa yang bisa kita lakukan, sampai sejauh apa dan sebanyak apa. Oke, ada beberapa dokter bahwa memang wanita sekarang yang muda pun bahkan ingin melakukan reduksi mamai. Nah, kalau dokter melihatnya, menyarankan usia berapa dan usia berapa sampai berapa mungkin dokter bisa memberikan edukasi untuk sahabat Riana biar tahu nih, oh saya usia ini belum nih. Baik, kalau untuk usia sendiri ya tentunya kita harus menilai atau mengevaluasi setiap pasien berbeda-beda ya. Jadi ada juga yang usia remaja itu mungkin sekitar SMP akhir atau SMA itu memang mempunyai payudara yang besar dan cukup mengganggu ya, mengganggu aktivitas dalam bersekolah ataupun dalam kegiatan fisik lainnya. Jadi itu juga kita anjurkan memang pada saat usia remaja atau dewasa muda, itu paling kecil. Kemudian kalau paling lanjut ya tentu kita lihat kondisi dari pasien tersebut ya, ada gangguan jantung, ada gangguan riwayat stroke sebelumnya atau hipertensi, itu juga kita harus perhatikan. Tentunya kita tidak bisa melakukan operasi kalau kondisinya tidak memungkinkan atau tidak baik. Jadi kita harus diperbaiki dulu kondisinya, dikoreksi dulu kelainannya, baru bisa kita lakukan tindakan. Oke dokter. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai semua tindakan yang berhubungan dengan operasi pasti ada risiko dong dok. Nah, risiko dari reduksi mama ini apa kira-kira dokter yang bisa timbul kepada pasien yang setelah melakukan operasi ini? Silakan dok. Baik, jadi kalau resiko pembedahan itu ada dua. Pertama resiko pembiusan, kemudian resiko pembedahan. Tentunya kalau pembiusan kita berkaitan dengan fungsi dari organ-organ tubuh ya, dari paru-parunya, dari pembuluh darah, dari ginjal dan hati dan jantung ya. Jadi itu resikonya tentunya nanti dokter bius yang bisa menjelaskan. Kalau dari resiko pembedahannya pertama tentu perdarahan ya. Kemudian resiko adanya infeksi, kemudian resiko adanya asimetri. Asimetri itu ada kiri kanan tidak sama, itu ada resiko juga ya, karena nanti tergantung dari penyembuhan dari pasien tersebut, compliance-nya atau ketaatan memakai korset, perawatan setelah operasi ataupun kontrol yang teratur itu juga mempengaruhi dari bentuk payudara yang akan nanti secara permanen terbentuk, gitu, itu resikonya. Risikonya juga ada ya dokter ya, tapi memang mungkin untuk sekarang sangat minimal ya dokter, karena sekarang dokter sudah melakukan sesuai prosedur dan juga peralatan sudah canggih begitu ya dokter ya. Iya, dan sesuai dengan dokter yang mempunyai kompetensi. Iya begitu gitu ya. Kesimpulan dok tentang podcast kita ini tentang reduksi mama, boleh di-share dok kesimpulan reduksi mama ini bagaimana dokter? Baik, terima kasih. Jadi reduksi mama memang diperlukan, terindikasikan secara klinis maupun secara estetik ya. Jadi ada beberapa pasien yang memang mengeluh karena bentuk ataupun ukuran payudaranya yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas dan juga sudah menimbulkan keluhan nyeri pada tulang belakang dan leher. Itu bisa kita lakukan. Dan juga untuk pria juga kalau ada pembesaran payudara, kelenjar payudara itu memang kita harus ambil ya kelenjar payudaranya dengan menyisakan puting dan areolanya. Jadi kadang-kadang itu juga bisa mempengaruhi persarafan juga sensasinya juga. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter, terima kasih sahabat yang telah menyaksikan. Sama-sama. Semoga sahabat yang di rumah terpapar dengan edukasi ini dan juga semakin berwawasan tentang reduksi mama. Terima kasih dokter. Sama-sama. Mungkin kita akan bertemu di podcast berikutnya. Salam sehat, salam Riana. Sampai jumpa. Sampai jumpa sobat Riana.